Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Lindong perwakilan dari jiwa binatang telah dibunuh oleh Jun Buping. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah terjadi kesalahpahaman antara Jun Buping dan Taishan, akhirnya Kepala Divisi Jiwa Kuno mengumumkan kemenangan Jun Buping yang disambut tawa gembira murid-murid Jiwa Kuno. Beberapa saat kemudian, Kepala Jiwa Suci memerintahkan salah satu murid utamanya yaitu Kesingyi untuk maju ke panggung naga dan memulai pertandingan selanjutnya. Kesingyi segera memasuki panggung naga, mengangkat token identitasnya. Saat larangan token dibuka, karakter yang muncul adalah Angin dan Guntur Pan Changhai. Pan Changhai adalah salah satu murid divisi Angin dan Guntur. Dia menduduki peringkat 6 dalam divisinya. Meskipun Pan Changhai tidak mengetahui kekuatan spesifik Kesingyi, dia tidak takut sama sekali. Di lantai atas, Kepala Divisi Angin dan Guntur menasihati Pan Changhai untuk melakukan yang terbaik dan mundur jika memang tidak bisa menang. Dia tidak menyangka Pan Changhai akan memasuki babak perempat final. Segera, Pan Changhai memasuki panggung naga nomor 2 untuk bertarung dengan Kesingyi. Tetapi Kesingyi memintanya untuk menyerah, karena menurut Kesingyi, Pan Changhai bukanlah lawannya, dan dia tidak ingin menyakitinya. Mendengar hal itu, Pan Changhai sangat marah. Dia tidak terima direndahkan seperti ini. Bahkan Pan Changhai meminta Kesingyi agar dia mundur. Tiba-tiba Kesingyi melintas dan segera berada di samping Pan Changhai yang terkejut. Karena dalam waktu singkat sudah ada 9 bayangan Kesingyi. Ketika ke-9 bayangan Kesingyi muncul, pukulan telapak tangan mengarah kepada Pan Changhai yang membuatnya mundur. Detik berikutnya, 9 Kesingyi langsung bersatu kembali dan muncul di sisi kiri Pan Changhai. Sebuah telapak tangan mengenai bahu kiri Pan Changhai. Darah menyembur dari mulutnya dan Pan Changhai yang belum sempat bereaksi sudah dikalahkan. Menghadapi Kesingyi, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, juga tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pertandingan selanjutnya, murid Chen Long dari Divisi Angin dan Guntur berhadapan dengan murid Divisi Formasi Huang Fu Tingfeng. Chen Long menghela nafasnya. "Kakak Huang Fu, ketika kamu berada di jiwa janin tingkat 8 3 tahun lalu, kamu sudah berada di urutan ke-40 daftar naga. Dengan kekuatanmu itu, aku tidak bisa menghadapimu. Aku menyerah." Chen Long sangat tahu tentang kekuatannya sendiri. Kekuatannya tidak sebaik Pan Changhai. Dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Huang Fu Tingfeng. Kepala Divisi Angin dan Guntur pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena menurutnya Chen Long sudah cukup bagus sampai di tahap ini. Pertandingan setelah itu adalah Xiao Qingquan, seorang murid dari Jiwa Kuno dan salah satu dari 13 wanita cantik. Dia berdiri di panggung naga nomor 2, menyalakan token identitasnya, dan lawannya ternyata adalah Baili Longtian, murid dari Divisi Jiwa Kuno juga. Melihat lawan Xiao Qingquan adalah orang yang dicintai Baili Longtian, mereka tahu bahwa keduanya tidak akan bertarung. Dan benar saja, Baili Longtian menyerah. Pertarungan berikutnya adalah Gu Yishan melawan Duan Yu. Duan Yu tahu dia bukan lawan Gu Yishan, jadi dia juga menyerah. Hari sudah semakin senja. Di lantai atas, Shen Suping perlahan bangkit. Suaranya terdengar di atas puncak. "Selanjutnya, murid divisi pil saya, Mu Mengyi akan bermain. Mengyi, jangan mengecewakan ketua ini." Mu Mengyi tersenyum pada Tan Yun dan pergi. Setelah Mu Mengyi menembakkan kekuatan spiritual ke dalam token identitasnya, ada 7 karakter yang muncul. Jiwa binatang Xiao Jingkong. Melihat ke-7 karakter tersebut, mata indah Mu Mengyi tampak dingin. Dia tahu bahwa di antara murid-murid jiwa binatang, Lindong yang dibunuh oleh Jun Buping menduduki peringkat pertama dengan Taishan. Chen Song di peringkat kedua. Dan meskipun Xiao Jingkong dan Bai Shu yang bunuh diri dengan melompat dari tebing berada di urutan ketiga, dia masih lebih kuat dari Bai Shu. Mu Mengyi selalu ingin membunuh Xiao Jingkong.
karena dia dan Cheng Song, cucu dari Murong Hong, selalu mempermalukannya setiap kali bertemu. Xiao Jingkong juga pernah bersama Cheng Song ingin menculik dan menodai Mu Mengyi, tetapi Mu Mengyi berhasil melarikan diri. Pada awalnya, Mu Mengyi lemah dan hanya bisa menelan amarahnya. Dia juga tahu bahwa jika dia bukan murid tertutup Wu Hong, dia akan dibunuh oleh Xiao Jingkong dan Cheng Song. Oleh karena itu, setelah Mu Mengyi melihat bahwa lawannya adalah Xiao Jingkong, kemarahannya memuncak. Xiao Jingkong tidak segera menghadapi Mu Mengyi, tapi dengan wajah menyeringai dia datang ke sisi Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Mu Mengyi, gadis kecil ini, dibunuh olehku. Aku akan membunuh Mu Mengyi, dan kemudian dalam duel berikutnya, berharaplah untuk tidak bertemu denganku, karena jika tidak, aku akan membuatmu mati." Mendengar ini, Tan Yun melirik Xiao Jingkong dan tersenyum. "Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk melawanku. Cobalah untuk bertahan melawan Mu Mengyi." Xiao Jingkong segera berubah menjadi bayangan, meluncur ke panggung naga nomor 2. "Hari ini aku akan mengambil nyawamu, agar semua orang tahu apa akibatnya jika mengkhianati divisi jiwa binatang." Di lantai atas, wajah pucat Wu Hong akhirnya menunjukkan senyuman. Dia sepertinya telah melihat bahwa Mu Mengyi akan dikalahkan oleh Xiao Jingkong. Menghadapi hinaan Xiao Jingkong, Mu Mengyi tidak menjawabnya. Melihat Mu Mengyi menutup telinga, Xiao Jingkong berteriak, "Jalang, bersiaplah untuk pergi ke neraka." Ketika Xiao Jingkong hendak menyerangnya, dia terkejut. Tiba-tiba semburan kekuatan kematian hitam keluar dari tubuh Mu Mengyi, membuat ruang di sekitarnya seperti riak air. Setelah itu, tangan kiri Mu Mengyi membentuk aturan misterius di dadanya. Nafasnya tiba-tiba naik, rambut hitam panjangnya seperti air terjun bergerak tanpa angin. Aura yang memancar menyebabkan kekosongan dalam radius 100 meter, diisi dengan retakan ruang yang padat dan ramping, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Xiao Jingkong merasakan nafas Mu Mengyi dan melihat pemandangan mengerikan di depannya. Hawa dingin menguap dari telapak kakinya. Cheng Song segera berteriak memberitahu Xiao Jingkong untuk mundur karena dia bukan lawan Mu Mengyi. Tetapi sebelum Xiao Jingkong bisa kabur, Mu Mengyi segera menyerangnya. Cahaya pedang 100 yang menghancurkan langit dan bumi diarahkan pada Xiao Jingkong. "Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku." Saat Xiao Jingkong menyapu ke bawah menuju panggung, tubuhnya tiba-tiba berputar. Sepasang baju besi segel bintang dipadatkan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menebas ke arah langit dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya pedang menebas ke arah Mu Mengyi. Dia ingin menahan serangan Mu Mengyi dan pergi ke puncak, sehingga Mu Mengyi tidak bisa lagi membunuhnya. Namun, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu seberapa kuat Mu Mengyi saat ini. Cahaya pedang besar yang dilepaskan oleh Xiao Jingkong terlalu lemah untuk menghadapi cahaya pedang Mu Mengyi. Dalam sekejap, terdengar ledakan suara. Segera cahaya pedang Mu Mengyi menghancurkan pelindung segel bintang milik Xiao Jingkong. Di tengah jeritan serak, Xiao Jingkong hanya berjarak 1 kaki darinya. Ketika dia hendak melarikan diri ke puncak, seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya pedang. Kerangka darah dan daging berubah menjadi kabut darah yang membara. Pada saat ini, sutra hijau Mu Mengyi terbang menyapu kehampaan. Sebelum dia terbang dari panggung, pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah yang dipegangnya hancur. Mata semua murid yang memandang Mu Mengyi penuh keterkejutan, terutama para murid dari jiwa binatang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Jingkong yang menempati peringkat ketiga dalam kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang tidak dapat menahan pukulan Mu Mengyi. Apa yang membuat mereka sangat bingung adalah latihan apa yang dilakukan Mu Mengyi. Mengapa mereka tidak tahu teknik yang digunakan Mu Mengyi yang merupakan mantan murid dari jiwa binatang? Murid dari jiwa binatang berpikir demikian. Begitu pula 9 pemimpin di menara. Alis putih si cangking bergetar dan berkata dengan tidak senang, "Wu Hong, Mu Mengyi pernah menjadi murid tertutupmu. Latihan apa yang kamu ajarkan padanya?" Si cangking sebagai ketua dari jiwa binatang gerbang dalam. Setiap murid jenius dari jiwa binatang kalah, hatinya sangat sakit. Dia benar-benar ingin menghajar Wu Hong sampai mati. Menurutnya, Wu Hong lah yang menciptakan Mu Mengyi, atau Wu Hong yang memaksa Mu Mengyi keluar dari jiwa binatang. Dia percaya Tan Yun
yang mengatakan Wu Hong memberikan pil mimpi kepada Wu Feixiong dan bersekongkol untuk menodai Mu Mengyi. Tanpa kejadian ini, bagaimana mungkin Mu Mengyi keluar dari jiwa binatang? Pada saat ini semua mata tertuju pada Wu Hong, ingin tahu latihan apa yang dilakukan Mu Mengyi. Tapi jawaban Wu Hong membuat orang tercengang. Wu Hong berkata dengan bingung, orang tua ini memang mengajari Mu Mengyi beberapa keterampilan yang menarik, tapi itu tidak berguna. Teknik apa yang dia gunakan, orang tua ini tidak tahu. Orang tua ini tidak mengajari teknik itu sama sekali. Semua orang terkejut dengan jawaban Wu Hong itu. Dante Xuanzong menatap Mu Mengyi dan bertanya, Mengyi, latihan apa yang kamu pelajari? Master Sekte, ini adalah latihan yang diajarkan oleh seorang kakek kepada murid. Murid tidak tahu secara spesifiknya. Kemudian Dante Xuanzong bertanya lagi, siapakah kakek itu? Itu adalah guru dari tunanganku. Kata-kata ini diucapkan oleh Tan Yun saat kembali ke kampung halamannya bersama Mu Mengyi dan Zhong Gushou sebulan yang lalu. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun kembali ke sekte, dia memberitahu Sui Jian bahwa jika ada yang bertanya dari mana asal latihan mereka, mereka akan menjawab seperti itu. Mendengar ini, Dante Xuanzong tiba-tiba tersenyum. Pada saat ini, Dante Xuanzong diam-diam berkata, setelah kompetisi 9 divisi selesai, aku masih harus meminta Tan Yun untuk menangani beberapa hal. Kemudian, biarkan dia membantuku untuk melihat apakah bisa meminta sebuah teknik bagi putriku pada gurunya. Mengenai keberadaan guru Tan Yun, hanya 8 ketua dan 4 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan dari Sekte Abadi yang mengetahuinya. Saat ini, orang-orang yang belum tahu masih menebak-nebak siapakah guru Tan Yun. Setelah Mu Mengyi pergi dari panggung naga nomor 2 dan ke panggung naga nomor 3, dia menatap Tan Yun dan wajahnya menunjukkan senyum penuh kasih sayang. Di lantai atas, kepala 5 jiwa berdiri dan suara lamanya terdengar. Berikutnya adalah Sui Jian, salah satu dari 5 jiwaku untuk bertarung. Jian, jangan kecewakan aku sebagai guru. Dalam sekejap, Jian melesat ke panggung naga nomor 2. Setelah dia mencabut larangan token identitas di tangannya, dia melihat 7 karakter divisi 5 jiwa Cheng Jinyu. Kepala 5 jiwa terkejut sesaat. Hal yang paling tidak ingin dia lihat telah terjadi. Cheng Jinyu adalah murid langsungnya, sedangkan Sui Jian adalah murid tertutupnya. Cheng Jinyu terbang di depan Sui Jian dengan senyum di wajahnya. Adik perempuan, aku tidak menyangka kita akan bertemu. Sui Jian menatap Cheng Jinyu. Kamu menyerahlah, aku tidak ingin mengalahkanmu. Setelah itu, kepala 5 jiwa berdehem. Jian, kamu bukan lawan kakak laki-lakimu. Kamu dapat menyerah dan membiarkan kakak laki-lakimu melangkah ke babak selanjutnya mewakili 5 jiwa. Latihan yang diajarkan oleh kepala 5 jiwa kepada keduanya sama persis. Ini adalah teknik tingkat harta karun terkuat dari seni pedang abadi penghancur 5 jiwa. Teknik pedang ini dibagi menjadi 12 tingkat. Sui Jian hanya berkultivasi ke tingkat ke-10 dan Cheng Jinyu sudah berkultivasi ke tingkat ke-11. Jadi dia secara alami meminta Sui Jian untuk mundur. Sui Jian memelototi Cheng Jinyu, kemudian dia melihat ke arah kepala 5 jiwa. Guru, saya ingin mencobanya. Jian, ini adalah kompetisi besar 9 divisi. Pedang tidak memiliki mata. Ini bukan tempatmu untuk bermain-main. Patuhlah, berhenti membuat masalah, ucap kepala 5 jiwa. Guru, ketika Sui Jian ingin mengatakan sesuatu, dia segera diinterupsi oleh kepala 5 jiwa. Jian, guru tidak mengizinkanmu berpartisipasi karena kamu tidak sekuat kakak laki-lakimu. Kedua saudaramu Mu Mengyi dan kakak ipar laki-lakimu juga punya banyak masalah. Jika nanti kamu melakukan kesalahan, tidakkah kamu merasa kasihan padaku? Cukup itu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sui Jian tiba-tiba punya ide. Dia menatap Cheng Jinyu dan tersenyum manis. Kakak, aku mengajukan pertanyaan. Kamu harus menjawabnya dengan jujur. Adik kecil, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakanlah. Guru sedang melihat kita. Cheng Jinyu takut pada kepala 5 jiwa. Kakak, izinkan saya bertanya.
Lihat pemain kuat di perempat final kali ini, seberapa yakin Anda bisa lolos. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Chen Jingyu mau tidak mau melihatnya. Di panggung naga ketiga sudah ada Xiang Shengtian, Jun Buping, Ke Xingyi, Huang Futingfeng, Xiao Qingshuan, Gu Yishan, dan Mu Mengyi yang sudah lolos untuk pertarungan. Kemudian dia menjawabnya, mungkin hanya 10%. Benarkah? Kamu bahkan tidak yakin tentang itu. Sebagai saudari junior, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil resiko? Pertandingan selanjutnya pasti lebih intens. Jika kamu berpartisipasi, resikonya akan sangat mengerikan. Sui Jian tiba-tiba mendorong Chen Jingyu yang sedang bingung dari panggung naga. Melihat ini, kepala 5 jiwa sangat marah. Tetapi Sui Jian meyakinkan bahwa dia sangat yakin akan bisa masuk 8 besar daftar naga. Akhirnya kepala 5 jiwa mau tidak mau mempercayai muridnya itu. Kemudian Sui Jian dalam sekejap muncul di panggung naga nomor 3, berdiri bersama Mu Mengyi. Dalam pertarungan berikutnya, Lu Ren yang terkuat di divisi angin dan guntur menghadapi Li Shishen dari divisi suci. Lu Ren adalah bakat terbaik dengan atribut ganda, angin dan guntur, sedangkan Li Shi memiliki jiwa waktu. Ketika keduanya bertarung satu sama lain, mereka melakukan segala kemungkinan. Adegan yang indah dan mengejutkan. Pada akhirnya, Lu Ren tiba-tiba berteriak dan membuang pedang panjang di tangannya. Saat senjata baru terungkap, Tan Yun dan murid yang tak terhitung jumlahnya tertawa terbahak-bahak. Itu adalah pisau dapur. Pria gemuk besar Lu Ren mengeluarkan pisau dapur berharga kelas menengah yang tiba-tiba menjadi sebesar 30 kaki panjangnya. Guntur dan listrik mengalir melalui pisaunya. Dia menebas Li Shishen yang agak bingung. Teriakan ngeri Li Shishen terdengar. Pedang terbang yang menghalangi tiba-tiba patah, tubuhnya terbelah dua dan dia mati di tempat. Lu Ren akhirnya menang dan menuju ke panggung naga nomor 3. Beberapa saat kemudian, Cheng Song dari Dewa Binatang mengalahkan murid Xiaolong. Xiaolong yang terluka parah diangkat dari panggung naga. Selanjutnya, ada 3 orang tersisa untuk memilih lawan, yaitu Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan Tan Yun. 3 lawan yang tersisa adalah Taishan, Anyang Xuan-er, dan Wuling. Sangguan Bingbing dari divisi jiwa kuno bergegas ke panggung naga nomor 2. Setelah dia mencabut larangan token, dia menemukan bahwa lawannya adalah Anyang Xuan-er dari divisi angin dan guntur. Persaingan antara 2 wanita yang merupakan 13 wanita cantik di gerbang dalam menyebabkan sebagian besar murid pria di setiap divisi menahan nafasnya. Di panggung naga nomor 2, cahaya pedang mengamuk. Setelah setengah jam pertempuran sengit kedua gadis itu, akhirnya Sangguan Bingbing berubah menjadi bayangan, muncul di samping Anyang Xuan-er, memegang pedang di lehernya. Kamu sudah kalah, Sangguan Bingbing berkata dengan keringat. Ya, aku kalah. Anyang Xuan-er sedikit sedih. Jika saya tidak memasuki alam rahasia kecil setengah bulan yang lalu dan terluka parah oleh monster, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Sekarang saya hanya bisa menggunakan 90% kekuatan. Jika kamu tidak puas, kamu dan aku akan bertarung lagi. Suara Sangguan Bingbing terdengar dingin. Pada saat ini, Kang Xiyuan yang dielulukan sebagai iblis kegelapan oleh para murid jiwa suci melintas dari panggung naga nomor 1 menyapu langit malam dan menuju di tengah panggung naga nomor 2. Dia masih terlihat lemah, hanya sepasang mata yang menyilaukan membuat bintang menjadi pucat. Dia melirik Taishan dan Wuling, tidak peduli siapa lawannya, dia akan menghadapinya. Pada saat ini baik Taishan maupun Wuling tidak ingin menghadapi Kang Xiyuan, bukan karena mereka takut, tetapi mereka sangat ingin menghadapi dan membunuh Tan Yun. Kang Xiyuan dengan lembut mengaktifkan larangan token identitas, melihat 6 karakter, divisi 5 jiwa, Wuling muncul di token. Jelas lawannya adalah Wuling, selanjutnya lawan Tan Yun adalah Taishan. Tan Yun, kamu beruntung kali ini. Wuling meninggalkan kata-kata jahat saat melewati Tan Yun, lalu melewati ketinggian dan muncul di panggung naga kedua. Wuling menatap Kang Xiyuan dengan semangat perang yang tinggi tanpa malu-malu. Divisi 5 jiwa, ada 2 latihan tingkat harta karun. 1. Seni pedang penghancur 5 jiwa dibagi menjadi 12 tingkat. Sui Jian telah berkultivasi ke tingkat ke-10 dan Chen Jingyu telah berkultivasi ke tingkat ke-11. Di antara murid 5 jiwa, hanya Wuling yang telah berkultivasi ke tingkat ke-12. Kedua, metode rahasia 5 jiwa menjadi 1 dikatakan sebagai teknik yang dapat dikembangkan dan sangat membantu.
praktisi dapat meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat dalam waktu singkat. Semakin tinggi ranah, semakin lama waktu untuk meningkatkan kekuatan. Wuling berlatih teknik ini. Dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat sempurna saat ini, dia dapat mempertahankannya selama setengah jam. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus mengakui kalah. Kang Siyuan memandang Wuling 100 kaki jauhnya dan berkata dengan ringan. Ada perasaan mengendalikan keseluruhan situasi dalam nada suaranya. Senyum hangat di wajah Kang Siyuan tiba-tiba menghilang. Dia tidak ingin membuang waktu sedikit pun dengan Wuling. Tarian iblis. Dia berputar dan menari dengan tangan di depan dadanya, membisikkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, alam semesta berkelebat dengan cahaya hitam. Pisau terbang hitam yang berubah dari kekuatan maut terhenti di depannya. Segera setelah itu, hanya dalam beberapa tarikan napas, ada ribuan pisau terbang berputar-putar dengan cepat di sekelilingnya. Auranya naik dengan mantap. Dia dengan cepat menembus tahap pertama dari alam pemurnian jiwa dan mendekati tahap kedua. Aura tak terlihat membuat ruang bergetar hebat dalam radius 10 kaki. Setiap pisau terbang dalam getaran, ruang itu seperti cermin. Jejak retakan ruang tipis muncul. Artinya kekuatan setiap pisau terbang sebanding dengan pukulan acak seorang kultivator di alam pemurnian jiwa. Dalam pandangan semua orang, ribuan pisau terbang itu seperti sekelompok setan yang menari, membentuk bola cahaya hitam dengan radius 10 kaki, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ketika semua murid menonton adegan ini, mereka memikirkan bahwa ketika Kang Siyuan pertama kali bertarung, dia hanya menggunakan 3 pisau terbang untuk menghancurkan orang yang kuat. Tetapi sekarang jumlahnya ribuan. Tampaknya kekuatan masing-masing pisau terbang jauh lebih kuat dari ketiganya sebelum membunuh lawan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan Kang Siyuan dengan Wuling? Apakah Wuling bisa mengalahkan Kang Siyuan? Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.